Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Aulia dengan NIM 21040450203. Saya dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori BK Karir. Baik, dalam video ini saya akan memberikan sebuah layanan klasikal pada bidang karir. Untuk itu, silahkan simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua baik ya. Nah, hari ini itu Ibu akan memberikan sebuah layanan klasikal. Sebelum kita memulai layanan ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Adapun tujuan-tujuan yang akan kita capai pada layanan hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menemukan faktor penghambat pemilihan karir. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan pemilihan karir. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun perencanaan karir setelah lulus SMA. Jadi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana dalam kelompoknya terdiri dari 6 orang ya. Ibu harap kalian mengikuti layanan ini dengan penuh rasa gembira dan selalu semangat. Saat kegiatan berlangsung, Ibu berharap juga kita saling menghargai. Apabila Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau tanggapi, silahkan kalian angkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, layanan klasikal ini akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Baik, kalau kalian semua sepakat, apakah Ibu boleh masuk nih ke tahap berikutnya? Oke, baik ya, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, kalau kalian mendengar kata karir, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Baik pekerjaan, profesi, keahlian, masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, Munandir berpendapat bahwa istilah karir menunjukkan sifat developmental dari pengambilan keputusan kerja, yaitu bahwa pengambilan keputusan itu suatu proses dan bahwa proses itu berlangsung sepanjang hayat. Winkle menegaskan bahwa karir lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karir merupakan suatu rentang aktivitas pekerjaan individu yang saling berhubungan dan jalannya peristiwa-peristiwa dalam suatu rentang kehidupan yang keseluruhannya menyatakan tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, itulah tadi definisi mengenai karir. Selanjutnya, jika seseorang ingin memilih karirnya, ternyata ada faktor yang mempengaruhi, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal pemilihan karir yaitu salah satunya cacat tubuh. Jadi cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan seseorang. Menurut Slameto, cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan masih banyak lagi. Kondisi cacat tubuh seperti mengidap penyakit tertentu, alat indera yang tidak dapat berfungsi menjadi penghambat kemampuan siswa dalam merencanakan karirnya, karena hal tersebut mempengaruhi kinerja pada suatu pekerjaan. Kemudian, faktor eksternal pemilihan karir. Yang pertama, status sosial ekonomi. Ternyata, status sosial ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap pemilihan karir. Contohnya yaitu jika suatu keluarga, kakek neneknya dokter, ayah ibunya juga dokter, maka besar kemungkinan anaknya akan dituntut menjadi dokter pula. Hal ini terjadi karena adanya ekspektasi dan pengaruh dari keluarga.
kedua, pengaruh-pengaruh dari teman bergaul. Nah, ternyata pengaruh dari teman-teman kalian sangat mudah masuk ke dalam jiwa kalian tanpa kalian duga. Jika kalian bergaul dengan teman yang baik, maka kalian terpengaruh baik terhadap diri kalian. Begitu pula sebaliknya, jika teman bergaul kalian jelek, pasti pengaruh sifat buruknya juga berpengaruh pada kalian. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya di mana seseorang dibesarkan. Lingkungan ini sangat luas dan berpengaruh besar terhadap pandangan dalam banyak hal yang dipegang teguh oleh setiap keluarga. Contoh yang selalu kita temui adalah bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya dia akan tetap di sumur, di dapur, dan di kasur. Menurut ibu ini adalah pandangan yang salah karena tugasnya perempuan bukan hanya untuk mengurus rumah tangga, tetapi menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak yang diajarkan nilai-nilai moral dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berilmu. Jadi jika kalian ingin berkarir setelah lulus SMA, silahkan. Jangan jadikan hambatan-hambatan tersebut menjadi kalian berhenti sampai di sini. Kalian harus yakinkan diri bahwa kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perencanaan karir individual atau individual career planning. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnosis dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Prosedur ini mencakup suatu pengecekan realitas untuk membantu individu untuk menuju suatu identifikasi yang bermakna dari kelemahan dan kekuatannya, serta dorongan untuk mengarahkan kekuatan dan mengoreksi kelemahan. Tipe perencanaan karir ini lebih terfokus pada individu dan keinginan, hasrat, dan keahliannya. Yang kedua, perencanaan karir organisasional, organizational career planning. Perencanaan karir organisasional ini lebih kepada mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang atau jalur karir atau karir path. Kebutuhan sumber daya manusia merupakan komponen penting dari proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, sedangkan jalur karir merupakan perangkat yang menghubungkan keluarga pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Nah, itulah tadi dua cara untuk perencanaan karir di masa depan. Nah, mungkin itulah materi yang dapat Ibu berikan kepada kalian. Selanjutnya yaitu simak video yang akan Ibu tayangkan, kemudian kalian akan melakukan diskusi tentang hal-hal yang kalian pelajari setelah menonton video tersebut, kemudian menyimpulkan hasilnya. Lalu salah satu dari teman kelompok kalian, Ibu akan load lalu naik ke atas menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian. Baik ya semua, setelah itu silahkan kalian isi LKPD yang telah Ibu bagikan, kemudian kalian kumpulkan. Nah, setelah mengikuti layanan kelas kali ini, Ibu mau tanya nih, apa yang kalian rasakan? Oh, seru ya. Kalian merasa tahu ya tentang bagaimana perencanaan karir kalian. Baik, kalau begitu Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti layanan ini dengan penuh antusias dan penuh semangat. Mungkin pada kegiatan selanjutnya Ibu harap kalian tetap seperti ini ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan kita